menjadi penerang dalam kegelapan. Bersama Bimas, Kristen Salatiga, menjadi berkat untuk semua. Suara penyuluh Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga, hadir menjadi terang. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam Suluh Suara Penyuluh bersama dengan saya Puji Rahayu, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Mari kita awali pertemuan pagi hari ini dengan doa bersama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu di mana Tuhan memberi kami kesempatan pada pagi hari ini untuk kami dapat menikmati kesegaran yang baru, hidup yang baru, dan berkat-berkat yang baru yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, berkati kami saat kami mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan mengenai gereja, koneksi surga dan dunia, yang mengambil ayat dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Seringkali kita menganggap bahwa gereja itu merupakan suatu gedung atau tempat ibadah pada hari Minggu, dan lebih jauh lagi menganggap bahwa kekristenan itu merupakan satu tiket untuk masuk ke surga setelah kita meninggal nanti. Namun di sini Yesus mengajarkan doa agar kerajaan-Mu datang di bumi, atau kerajaan surga datang di bumi. Maka ini berarti bahwa gereja adalah satu jembatan. Jembatan itu menghubungkan dua tempat. Ya, dalam hal ini adalah surga dan dunia. Jadi gereja adalah sebuah koneksi aktif di mana prinsip-prinsip surgawi diwujudkan di dalam dunia nyata. Nah, bagaimana gereja sebagai koneksi surga? Itu kita akan pelajari lebih lanjut di sini dalam perenungan kita. Gereja sebagai koneksi surga itu menyatakan bahwa gereja adalah tempat di mana ada hadirat Allah. Jadi gereja selain merupakan satu bentuk bangunan, gereja juga merupakan kumpulan dari orang-orang percaya yang bersekutu di mana Kristus hadir di tengah-tengah mereka. Jadi dalam ibadah kita bisa terhubung dengan realitas surgawi, menerima kekuatan, menerima hikmat yang dari surga. Dan gereja juga merupakan tempat yang kudus. Selain karena kehadiran Yesus itu, kehadiran Kristus di gereja itu menyatakan bahwa gereja adalah satu rumah yang kudus, tempat yang kudus yang mencerminkan kemuliaan surga, kasih dan kebenaran yang dari Allah. Jadi gereja adalah tempat di mana nilai
nilai dunia yang rusak ini digantikan dengan nilai kerajaan Allah. Itu gereja sebagai koneksi surga. Nah, bagaimana gereja sebagai koneksi dunia? Gereja sebagai agen transformasi dunia ini. Kita mengulang lagi di Matius 6 ayat 10 yang berbunyi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Jadi gereja tidak dipanggil untuk melarikan diri dari dunia, tetapi justru sebaliknya, gereja dipanggil untuk membawa terang surgawi masuk ke dalam dunia yang gelap. Dan ini berarti bahwa gereja itu membawa dampak bagi kehidupan orang-orang percaya, membawa dampak bagi dunia. Bisa berdampak dalam keseluruhan aspek kehidupan kita. Jadi gereja itu merupakan duta kerajaan Allah. 2 Korintus 5 ayat 20 menyiratkan bahwa setiap kita orang-orang percaya ini adalah wakil-wakil surga. Jadi ada satu koneksi yang terwujud saat kita melakukan kehendak Allah dimanapun Tuhan menempatkan kita. Bisa ada kita mewujudkan kehendak Allah di keluarga, mewujudkan kehendak Allah di lingkungan di mana kita hidup, di lingkungan tetangga-tetangga kita, di lingkungan di mana kita bekerja, di lingkungan di mana kita bersekolah. Jadi kita dimanapun ini kita harus mewujudkan kehendak Allah. Jadi gereja merupakan sarana kasih Allah di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang ada di dalam krisis. Karena itu gereja memberikan dampak kepada dunia. Surga melalui gereja itu memberikan dampak kepada dunia. Apa dampak kehadiran gereja di dunia? Ini adalah ada satu penyembuhan, ada satu pemulihan, di mana saat gereja terhubung dengan surga, ia membawa kesembuhan baik secara jasmani maupun rohani. Gereja dunia ini saat ini sedang terluka dan dunia membutuhkan pemulihan. Itulah tugas gereja sebagai agen dari surga untuk membawa dampak bagi dunia. Dan gereja membawa suasana surga, shalom. Gereja membawa shalom dari surga, membawa dampak damai sejahtera bagi surga dengan memperjuangkan segala sesuatu yang sudah diberikan oleh Tuhan untuk dapat nyata terwujud di dalam dunia. Memberikan keadilan bagi yang tertindas, bukan hanya diam saja. Jadi gereja harus bertindak. Gereja tidak bisa diam begitu saja membiarkan dunia dalam keadaan zona nyaman tetapi menuju kepada kehancuran. Jadi sebagai aplikasinya, gereja adalah jembatan yang membawa pengaruh surga untuk memulihkan dunia yang sedang terluka. Jadi mari kita selalu menjadikan hidup kita selalu ada koneksi dengan surga melalui kehidupan kita bersama dengan Tuhan di dalam perenungan firman, di dalam setiap doa kita. Dengan demikian kita dapat membawa dampak bagi dunia ini. Dan biarlah kiranya
dimanapun kita berada, kita dapat menjadi duta-duta kerajaan surga di dunia ini, karena kita adalah gereja Tuhan, persekutuan orang-orang percaya. Saya percaya bahwa renungan singkat pada pagi hari ini membawakan satu hal yang baru yang dapat kita renungkan untuk hari ini, supaya hari ini kita dapat mulai, kita dapat melangkah untuk terus kita mengadakan koneksi dengan surga dan membawa diri kita menjadi duta kerajaan Allah dan membawa dampak bagi dunia di sekitar kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk renungan pada pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan Yesus Kristus yang akan memampukan kami untuk kami ini Tuhan menjadi alat Tuhan, untuk kami dapat menjadi duta-duta kerajaan surga, supaya kami dapat membawa dampak yang baik bagi dunia di sekitar kami Tuhan, untuk membawa satu pemulihan, membawa satu kesembuhan jasmani dan rohani di dalam dunia ini. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa firman-Mu akan terus berbicara, Roh Kudus akan terus membawa kami untuk menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan, memberkati dunia, membawa terang bagi dunia yang gelap. Kami berdoa Tuhan untuk umat Tuhan di seluruh dunia ini, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Biar kiranya kami akan terus membawa orang-orang yang ada di sekitar kami, dunia di sekitar kami bawa dalam doa kami, supaya dengan demikian akan terjadi dampak yang luar biasa. Biar kami umat-Mu Tuhan, gereja-Mu Tuhan akan saling bergandeng tangan, untuk supaya kerajaan Allah turun di tengah-tengah kami, untuk supaya juga kerajaan Allah itu dinyatakan di muka bumi ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati Tuhan, biar kiranya damai sejahtera-Mu, Shalom itu ada di sekitar kami, dimanapun Tuhan kami berada. Kami mengucap syukur Tuhan, biar kiranya terus Tuhan pulihkan Indonesia, Tuhan pulihkan kami dari segala bencana, Tuhan pulihkan kami dari kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi oleh jemaat-jemaat-Mu. Tuhan pulihkan kami Tuhan yang sakit rohani, Tuhan akan berikan kesembuhan dan akan memulihkan kerohanian mereka. Yang lemah kembali Tuhan kuatkan, yang jatuh Tuhan Engkau membangunkan kembali kerohanian kami, sehingga kami boleh bersama-sama bangkit, untuk kami boleh bekerja bersama di dalam kuasa nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya firman Tuhan atau renungan pagi hari ini membawa sukacita, membawa damai sejahtera, dan renungan pagi hari ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Shalom, sampai bertemu lagi di dalam subuh yang akan